Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Muimin dengan NIM 4012211116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai batas-batas wilayah laut sesuai dengan yurisdiksinya. Batas wilayah laut ini pemahaman mendalamnya itu atas UNCLOS 1982, di mana dokumen ini itu memberikan pemahaman tentang batas wilayah laut itu berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 atau yang dikenal dengan UNCLOS 1982, yang dimana UNCLOS 1982 ini merupakan kerangka kerja hukum internasional yang mengatur penggunaan dan pengelolaan laut, termasuk batas-batas wilayah laut. Nah, dokumen ini juga membahas 3 kategori wilayah laut. Yang pertama yaitu wilayah laut di dalam kedaulatan negara. Kedua, wilayah laut di dalam hak berdaulat atau yurisdiksi negara. Kemudian yang ketiga, wilayah laut di luar yurisdiksi negara. Nah, yang pertama itu ada wilayah laut di dalam kedaulatan negara. Yang pertama itu ada laut teritorial. Nah, laut teritorial ini merupakan jalur laut yang terletak di sepanjang pantai dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar atau outer limit atau laut teritorial. Nah, lebar laut teritorial ini itu tidak boleh melebihi 12 mil yang diukur dari garis pangkal. Nah, di dalam laut teritorial, negara pantai itu memiliki kedaulatan penuh, termasuk hak untuk mengatur pelayaran, penangkapan ikan, dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan itu, laut teritorial Indonesia diukur dari garis pangkal kepulauan dari kepulauan. Nah, kemudian perairan pedalaman. Nah, perairan pedalam ini merupakan perairan yang terletak pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalaman, termasuk hak untuk mengatur pelayaran, penangkapan ikan, dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, negara lain umumnya tidak memiliki hak lintas damai di wilayah ini, kecuali jika perairan pedalaman tersebut terbentuk karena penarikan garis pangkal lurus. Nah, perairan kepulauan. Perairan kepulauan ini merupakan perairan yang ditutupi oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik dari titik-titik terluar pulau utama dan daerah dengan perbandingan daerah perairan dengan daerah daratan, yakni 1:1 dan 9:1. Nah, negara kepulauan ini memiliki kedaulatan penuh atas perairan kepulauan, termasuk hak untuk mengatur pelayaran, penangkapan ikan, dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, UNCLOS 1982 ini mengakui 2 jenis kepulauan. Yang pertama ada Coastal Archipelago dan Mid-Ocean Archipelago. Nah, kalau Coastal Archipelago itu dapat menarik garis pangkal lurus, sedangkan Mid-Ocean Archipelago itu dapat menarik garis pangkal kepulauan. Nah, aturan penarikan garis pangkal kepulauan itu panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali 3% dari jumlah keseluruhan garis pangkal dapat melebihi panjang sampai maksimal 125 mil. Garis pangkal juga tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut atau low tide elevation, kecuali terdapat mercusuar dan instalasi permanen yang jaraknya tidak melebihi lebar laut teritorial atau 12 mil. Nah, yang kedua itu ada wilayah laut di dalam hak berdaulat atau yurisdiksi negara. Wilayah laut di dalam hak berdaulat dan yurisdiksi negara ini di dalamnya itu ada zona tambahan. Nah, zona tambahan atau contiguous zone ini merupakan wilayah laut yang berdekatan dengan batas laut teritorial tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kewenangan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya. Lanjut di dalam wilayah laut di dalam hak berdaulat itu ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, ZEE ini merupakan wilayah laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Ini tidak melebihi 200 mil dari garis pangkal. Nah, negara pantai memiliki yurisdiksi atas ZEE, termasuk hak untuk mengatur eksploitasi sumber daya alam, riset ilmiah, dan perlindungan lingkungan. Nah,
yurisdiksi negara pantai di ZEE, yurisdiksi atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan. Kemudian yurisdiksi di bidang riset ilmiah, kelautan, kemudian yurisdiksi di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, kemudian yurisdiksi administratif di bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi di pulau buatan, instalasi, dan bangunan di ZEE. Nah, kemudian di dalam wilayah laut hak berdaulat atau yurisdiksi negara itu ada landas kontinen atau continental shelf. Nah, yang dimana landas kontinen ini itu merupakan perpanjangan dasar laut dari wilayah daratan, yang dimana meliputi lanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air. Landas kontinen ini mencakup keseluruhan perpanjangan dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang memagari garis kontinental atau jarak 200 mil dari garis pangkal. Nah, batas luar landas kontinen ini ada geologis sampai pinggiran tepi kontinen dan jarak sejauh 200 mil dari garis pangkal atau garis lurus sejauh 200 mil dari kaki lereng kontinen, atau tidak melebihi 350 mil dari garis pangkal atau sejauh jarak 100 mil dari kedalaman 2.500 meter. Nah, hak-hak negara pantai atas landas kontinen itu ada hak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alamnya, hak eksklusif untuk pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan di atas wilayah landas kontinen. Kemudian ada hak eksklusif untuk mengatur dan memberikan izin terkait pemboran pada landas kontinen. Kemudian hak untuk melakukan penggalian terowongan di bawah landas kontinen. Kemudian ada hak atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan. Nah, lanjut kategori selanjutnya yang diatur di dalam UNCLOS 1982 ini ada wilayah laut di luar yurisdiksi kewenangan negara. Nah, yang pertama itu ada laut bebas atau hak SIS. Ini merupakan wilayah laut yang berada di luar laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan, yang dimana semua negara itu memiliki hak untuk menikmati kebebasan di laut bebas, termasuk kebebasan pelayaran, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, penerbangan, riset ilmiah, pembangunan pulau buatan, dan instalasi lainnya, dan penangkapan ikan tentunya. Nah, kemudian itu ada yang namanya kawasan atau the area yang merupakan dasar laut dan dasar samudra serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Nah, kawasan merupakan warisan bersama umat manusia dan dikelola secara internasional. Nah, UNCLOS 1982 atau Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 atau UNCLOS ini itu mengatur mengenai batas wilayah laut setiap negara. Kawasan yang ada maksudnya membatasi wilayah laut Indonesia. Nah, sehingga UNCLOS 1982 ini merupakan instrumen hukum penting yang mengatur penggunaan pengelolaan laut secara adil dan berkelanjutan, sehingga pemahaman tentang batas wilayah laut dan hak-hak serta kewajiban negara pantai dan negara kepulauan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim serta untuk memanfaatkan sumber daya laut secara bertanggung jawab. Mungkin hanya itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.